Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Alai naung parutungan hiat diau harugia doi hujujur alani Kristusi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberikan kepada kita pemahaman bagaimana orang yang telah hidup di dalam Kristus Yesus. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, dan dinyatakan kepada mereka bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan perkenanan Kristus. Bagaimana sebelumnya Paulus yang sebelum mengenal Kristus adalah seorang Yahudi yang benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan dia tidak bercacat untuk itu. Dan dia menganggap bahwa mengejar, membunuh, atau bahkan menyiksa orang Kristen pada masa itu adalah keuntungan karena dia tunduk kepada hukum keyahudian. Dia itu menganggap itu adalah sebuah keuntungan bagi dia. Tetapi ketika dia telah bertemu dengan Yesus Kristus dan menerima kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, apa yang dianggapnya keuntungan dahulu menjadi kerugian. Saat ini saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima Yesus Kristus, mungkin keinginan daging, hal-hal yang membuat kita merasa diuntungkan, saat ini harus kita anggap itu merupakan kerugian kepada kita. Kerugian dalam arti kita tidak akan menjadi bagian daripada kerajaan sorga kalau kita melakukannya. Salah satu contohnya adalah ketika kita hobi sekali dan menganggap bahwa berjudi itu adalah keuntungan bagi kita. Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus mengatakan bahwa hidupnya tidak lagi hidup dalam perbuatan-perbuatan berjudi, meminum minuman keras, merugikan orang lain. Ketika kita merasa atau membuat orang lain merugikan orang lain itu sendiri adalah keuntungan bagi kita. Saya tidak peduli, asalkan saya untung, orang lain rugi, saya tidak peduli. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, saudaraku, adalah orang yang tidak hanya lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Itu orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam penuh kasih. Kalau dulunya dia adalah seorang penipu yang unggul, dan juga dia adalah seorang yang menghalalkan segala cara supaya intinya dia saja yang untung, orang lain buntung begitu. Tetapi orang yang telah menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya adalah orang yang hidup baru. Artinya hidupnya tidak dia hidupi lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidup dalam perkenanan Tuhan. Maka dalam hal ini hidup di dalam Kristus Yesus bukan persoalan apakah saya diuntungkan, apakah saya untung melakukan ini atau rugi, tetapi saya meneladani Yesus Kristus dengan hidup penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, mari kita menghidupi karakter Kristus dalam kehidupan kita dan kita terus meneladani firman-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, apa yang selama ini kami anggap keuntungan kami adalah kerugian bagi kami ketika penipuan dan hal-hal yang merugikan orang lain adalah tidak Tuhan perkenankan. Mampukan kami untuk terus senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kami tidak hidup dalam keegoisan lagi, tetapi hidup di dalam karakter Kristus. Hanya padamu kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.